Tidak pernah ada waktu kami untuk bersungut-sungut di hadapan-Mu, tapi terus ada ucapan syukur yang kami bawa kepadamu. Terima kasih Bapa buat kasih anugerah kebaikan, kemurahan, penyertaan, perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan hari ini Tuhan, kami boleh kembali ya Tuhan, Tuhan kumpulkan di rumah-Mu ya Bapa. Untuk kami boleh sama-sama memuji menyembah Tuhan. Kami boleh sama-sama ya Tuhan Yesus berjumpa dengan Tuhan lewat firman Tuhan. Bahkan kami juga boleh sama-sama ya Tuhan sehidangan dengan Kau lewat perjamuan kudus ya Bapa. Namun sebelum kami datang dalam hadirat-Mu lebih lagi ya Tuhan, sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami ya Bapa. Roh-Mu bekerja atas setiap kami, menguasai setiap kami ya Bapa. Kami hardik setiap roh-roh asing, api-api asing dari tempat ini yang mencoba mengacaukan pikiran kami, yang mencoba mengambil damai sejahtera di hati kami dan pikiran kami. Kami katakan keluar dari tempat ini, dan kami percaya hanya Roh Tuhan yang penuh damai sejahtera menyertai setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebelum kami masuk ini sama-sama kita angkat tangan kita memberkati Ibu Hana. Terima kasih Bapak untuk gembala yang baik yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami ya Bapak. Untuk Ibu Rohani yang boleh begitu setia, taat dan peka mendengar suara-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan Yesus Engkau sendiri ya Bapak yang menambah-nambahkan hikmat-Mu lebih lagi ya Bapak. Pewahyuan lebih lagi Kau nyatakan atas Ibu kekasih kami. Panjang umur, sehat, kuat ya Bapak. Lebih lagi Tuhan Yesus Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bahkan di dalam pengembalaan di atas umas ya Tuhan, Engkau pakai dia lebih dahsyat untuk alat kemuliaan-Mu ya Bapak. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Pendeta Wahyu Immanuel bersama Ibu Sivana ya Tuhan yang boleh ada di tengah-tengah kami. Berkati kedua hamba-Mu yang setia dan taat ya Bapak. Biarlah Kau pakai mereka lebih lagi untuk alat kemuliaan-Mu, untuk membawa suara kebenaran di tempat ini, untuk membuat kami setiap oma-oma yang ada di sini lebih lagi ya Tuhan siap dan kuat ya Bapak untuk menjadi murid dan memuridkan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akan masuk dalam penyembahan kami. Berkati Tuhan Yesus, Ibu Eudia bersama tim yang ada untuk membawa kami masuk dalam pujian penyembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya, haleluya. Shalom Mama. Apa kabar hari ini? Dengan sukacita kita percaya dan kita sambut kedatangan atau kehadiran Roh Kudus ada bersama dengan kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Berapa banyak yang rindu berjumpa dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan pagi ini. Haleluya. Waktu kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, waktu kita sungguh-sungguh merindukan Tuhan, saya percaya kita akan mengalami Tuhan, mengalami kasih-Nya, mengalami kebaikan-Nya, mengalami hadirat-Nya. Yang setuju katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita angkat hati kita dan kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu, kami bersyukur, kami memuji-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan, kasih-Mu sungguh nyata, kemurahan-Mu lebih dari dunia.
percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, terus berkarya dan jamah laut setiap kami dengan hadirat-Mu saat kami memuji menyembah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Oma-oma boleh tos kiri kanan katakan. Nyanyi bagi Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Yeah. Oh yeah. Haleluya. Segenap hati kami mau bernyanyi bagi Tuhan. Amin. Sama-sama.
Amin. Oke, sama-sama. Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus paling baik, oh paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus paling baik. Amin, amin. Oh paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Lagi sekali, Tuhan Yesus paling baik. Oh paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Oh paling baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan baik, amin. Bersama dalam hitungan ketiga kita sorakan Yesus baik. 2, 3. Yesus baik, Yesus baik. 3 kali, sekali lagi ya. Yesus baik 3 kali. 2, 3. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Opa-opa silakan duduk kembali dan terus nikmati hadirat Tuhan. Ora lama syara kara lama ya syara mata kara lama ya lama. Haleluya, haleluya. Yesus baik. Haleluya, Yesus baik. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya.
semua kami Tuhan. Tidak pernah Tuhan tidak baik sama kami. Tidak pernah Tuhan jahat sama kami. Selalu Tuhan baik sama kami. Oleh karena itu kami terus mau berterima kasih sama Tuhan. Dalam apapun yang kami hadapi, kami lalui. Opa Oma, bolehkah angkat kedua belah tangan kita, angkat wajah kita, sama-sama bilang terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Buat semua yang Tuhan izinkan, buat semua yang terjadi. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan ada kekuatan, ada pengharapan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jangan ada yang Tuhan lewati. Dari yang duduk paling depan sampai yang paling belakang, Tuhan jamah semua kami. Hampiri setiap kami. Peluk kami, dekat erat kami. Sayangi kami ya Tuhan. Sayangi kami ya Tuhan. Hadiratmu ya Tuhan. Cinta kasih-Mu ya Tuhan. Penuhi kami. Terima kasih Tuhan yang paling tahu apa yang hati kami lagi rasakan, dan Tuhan yang melakukan sesuatu buat kami. Terima kasih Tuhan. Sejenak kami mau merenungkan kebenaran-Mu. Tuhan, tolong kami, urapi kami, supaya kami bisa memahami apa yang jadi hatinya Tuhan, supaya kami bisa menangkap apa yang jadi maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus hadir, mengambil alih segala sesuatunya, dan Kau berbicara secara pribadi buat kami. Ucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita berkata, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, Opa Oma semuanya. Puji Tuhan. Opa Oma boleh tepuk tangan lagi buat teman-teman yang sudah melayani luar biasa. Tepuk tangan lebih keras buat kameramen yang ada di tengah ya. Puji Tuhan, kita udah duduk, Bapak itu masih berdiri, Opa Oma gitu ya. Puji Tuhan. Opa Oma semua sehat? Semua diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya senang banget ketemu Opa Oma semuanya. Itu dia ya. Terima kasih Ibu Ana ya, Ibu Hana. Terima kasih. Kangen juga sama mana Pak Suparyanto, Ibu Esther ya, udah lama nggak ketemu ya. Tadi ada cukup beberapa Opa Oma yang datang sama saya terus tanya begini, kenal yang namanya Anton nggak gitu ya. Jadi kalau Opa Oma ada yang kenal yang namanya Anton dulu di sini, nah bener ini anaknya gitu ya. Sebelum saya pergi cerita mau melayani di Umas Tapak Sirip, beliau titip salam, itu dia ya. Nah, buat yang tahu aja, yang nggak tahu nggak apa-apa juga kok kan gitu ya. Haleluya. Nama saya Wahyu Immanuel itu ya. Dan ini kali pertama ada di Umas tempat ini, sebuah kehormatan, diberi kepercayaan melayani, dan seneng ketemu Opa Oma semuanya ya. Puji Tuhan. Coba lihat kanan, lihat kiri, senyum, bilang kamu lebih cakep di hari ini itu ya. Puji Tuhan. Haleluya ya. Nah, Opa Oma, hari ini saya mau mengajak kita melihat cerita yang
kita udah tahu semua ceritanya, tapi diingatkan kan selalu bagus ya, gitu ya. Nah, cerita ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Itu dia ya. Jadi ceritanya satu kali Yesus melihat orang-orang di sekelilingnya, dan kemudian Yesus melihat orang banyak ini. Dan kemudian akhirnya Yesus ngomong sama salah satu muridnya Yesus. Muridnya Yesus ini namanya Filipus, itu dia ya. Kemudian Yesus ngomong gini sama Filipus, di mana kita mau beli roti supaya mereka bisa makan, itu dia. Memang pokoknya hati Tuhan kalau udah ngelihat orang banyak berkumpul, hatinya Tuhan selalu penuh belas kasihan. Amin. Makanya saya percaya juga Tuhan ngelihat opa oma, hati Tuhan tergerak bikin mujizat buat opa oma. Amin ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yuk. Haleluya. Nah, Tuhan bilang yuk kita beli roti supaya mereka bisa makan. Nah, Tuhan ngomongnya sama muridnya yang namanya Filipus. Sama saya bilang murid ya. Bilang kadang gini, kayak kamu murid Tuhan, itu dia ya. Nah, yang menarik adalah kalau kita lihat ayat yang ke-7 ya, dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, Filipus murid Yesus ini ngejawab Yesus begini, Tuhan tunggu, roti seharga 200 dinar, kalaupun kita punya uang banyak terus beli roti, kata Filipus begini, tidak akan cukup buat mereka ini. Sekalipun masing-masing dapat sepotong kecil aja. Lihat, murid Yesus yang setiap hari ketemu Yesus, jalan sama Yesus, berhadapan dengan hal besar, masih bisa ngomong begini, gak akan cukup. Ayo opa oma jangan ngaku, tapi siapa yang masih suka kadang ngomong begini, dikit-dikit gak akan cukup. Ketemu perkara gak akan cukup, gak bakal cukup. Nah, Filipus juga ternyata pernah ngalami itu. Waktu Yesus suruh dia beli roti, kasih orang makan, dia bilang gini, mau punya banyak juga gak akan cukup. Makanya hari ini kita belajar supaya kita gak kayak Filipus ngomong gak akan cukup lagi. Amin opa oma ya. Nah yuk lanjut dulu. Kemudian ternyata di ayat yang ke-8 datang lagi seorang murid Yesus ya. Datang lagi seorang murid Yesus namanya Andreas. Tadi kan Filipus, nah ini namanya Andreas. Nah Andreas ini membawa seorang anak. Anak bawa 5 roti jelai 2 ekor ikan. Nah udah mulai tahu ceritanya kan ya. Cuman Andreas ngomong begini, coba lihat ya, di ayat yang ke-9 ya. Kemudian Andreas ngomong begini, tapi apa artinya buat orang sebanyak ini? Tadi Filipus ngomongnya nggak akan cukup, sedangkan Andreas ngomongnya apa artinya? Nah kadangkala opa oma, entah kita sadar atau kita tidak sadar, respon kita suka dua ini. Berhadapan dengan perkara besar, berhadapan dengan hal besar, berhadapan dengan situasi, kadangkala respon kita dua ini. Entah kita ngomong gak akan cukup pak, gak akan bisa, atau kita bilang apa artinya. Padahal Tuhan ajar kita, Dia itu pembuat mujizat. Amin ya. Makanya begini opa oma, setiap kali kita ketemu sebuah situasi, keadaan, atau yang mungkin kita lebih kenal dengan istilah proses atau ujian ya, coba lihat kanan kiri, lihat wajahnya, lagi dalam kesulitan enggak? Ya, sebetulnya Tuhan cuma pengen lihat dua ini. Satu, Tuhan pengen lihat sikap kita gimana. Itu aja. Tetap tenang enggak? Tetap bersyukur enggak? Gitu kan? Tuhan cuma pengen lihat itu. Yang kedua, Tuhan pengen lihat reaksi kita gimana. Colek kanan kiri bilang jangan gampang marah, makanya hati-hati, tensinya udah gak turun soalnya, gitu ya. Tuhan cuma pengen lihat sikap kita, Tuhan pengen lihat reaksi kita, gitu kan ya. Kalau soal begini, kita gak punya,
gak kuat, gak siap. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Kita lemah, kita gak bisa. Tuhan tahu. Amin. Ya, makanya yuk kita belajar kasih respon sama Tuhan. Jangan yang kayak Filipus sama kayak Andreas ini. Yang satu ngomong gak akan cukup, yang satu lagi ngomong apa artinya. Jangan. Kita percaya kalau Tuhan hadir, Dia bisa lakukan sesuatu. Haleluya, Oma. Ya. Nah, balik lagi. Yuk mundur lagi. Yohanes 6 ayat yang Yohanes 6 ayat yang kelima tadi. Ya, Yohanes 6 ayat yang kelima. Di mana kita udah baca Yesus nyuruh Filipus untuk beli roti. Nah, persoalannya adalah Filipus dan Andreas melewatkan satu hal yang puji Tuhan hari ini kita gak lewati. Amin. Oma, ya. Ayat yang ke-6 inilah yang dilewatkan oleh Filipus dan Andreas. Ayat yang ke-6 Alkitab berkata demikian. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab Alkitab bilang apa Oma? Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, Tuhan tahu. Makanya saya waktu mulai merenungkan ayat ini jadi kekuatan banget. Karena gini, setiap kali Tuhan memberikan sesuatu sama kita, mengizinkan kita berhadapan dengan sesuatu, kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu apa yang mau dilakukan. Haleluya. Sama-sama bilang Tuhan tahu. Sekarang sambil tarik nafas, tepuk dada agak kenceng gak apa-apa biar jantung sehat. Bilang Tuhan tahu. Tuhan tahu. Haleluya, Oma. Ya, Tuhan tahu. Filipus gak tahu, tapi Tuhan tahu. Karena Filipus gak tahu, makanya Filipus ngomongnya begini, gak akan cukup. Andreas gak tahu, kalau Tuhan udah tahu apa yang mau dilakukan. Karena Andreas gak tahu, makanya Andreas ngomongnya, apa artinya? Tapi kalau saya lihat wajah Opa Oma di sini wajah gak pernah mengeluh ini. Soalnya ini usia 60, 70, 80 kelihatannya 30-an ini yang di sini ya. Kalau orang gak mengeluh, berarti orang itu tahu Tuhan pasti melakukan sesuatu. Amin Opa Oma. Makanya kan Tuhan ngasih tahu kita selalu banyak bersyukur. Kita gak tahu gak masalah. Nanti besok gimana, minggu depan bagaimana, bulan depan bagaimana, kita nggak tahu, nggak apa-apa. Yang penting Tuhan tahu. Yang repot itu kalau Tuhan nggak tahu. Betul nggak? Betul. Tapi puji Tuhannya, Alkitab udah bicara. Dia tahu apa yang mau dia lakukan. Dia punya rancangan mengenai kita ada pada dia. Dan rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, penuh pengharapan, penuh hari depan. Haleluya, Oma, tepuk tangan buat Tuhan Yesus yuk. Tuhan tahu, karena Tuhan tahu kita bisa tenang. Kalau kita nggak tahu itu biasa. Yang repot adalah kalau kita kepengen tahu. Yang repot kalau kita maksa tahu. Boleh gak senyumin kanan kiri bilang apalagi sok tahu. Itu yang repot. Justru kalau kita gak tahu gak apa-apa. Coba lihat ayatnya ya, biar yakin nih. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11, Alkitab berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya kan begini, Tuhan lagi bilang udah sabar, pokoknya ujungnya pasti indah. Dan Alkitab bilang apa? Manusia, coba ya manusia angkat tangan. Haleluya. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Memang manusia tidak diciptakan untuk bisa tahu, kecuali Tuhan memberikan tahu, kecuali Tuhan mewahyukannya kepada kita,
kecuali Tuhan membukanya kepada kita. Jadi gini, kalau kita nggak tahu, nggak ngerti, nggak paham, wajar. Karena manusia diciptakan untuk percaya. Amin. Amin. Bukan untuk tahu semuanya, tapi untuk percaya. Jadi opa-oma, kalau opa-oma berhadapan dengan apapun terus kayak, duh kok nggak ngerti ya, ini apa ya, kenapa? Gak apa-apa, biasa aja. Yang penting tetap percaya sama Tuhan. Yuk coba lihat beberapa ayat lain. Matius 6 ayat 31. Matius 6 ayat 31 Alkitab berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir. Haleluya. Jangan khawatir ya opa-oma ya. Coba tarik nafas, tepuk-tepuk dada, bilang jangan khawatir. Jangan khawatir. Ya. Jangan khawatir dan berkata kami makan apa, kami minum apa, kami pakai apa. Jangan. Ya. Buktinya lihat, gak ada yang kurus kering. Semuanya makin tua makin segar semua. Kan gitu kan ya. Dipelihara Tuhan ya. Ayat ke-32 kita bilang, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, apa kita bilang? Bapamu yang di sorga tahu. Amin. Apa yang kita perlukan. Haleluya. Tadi dalam Injil Yohanes dikatakan Yesus tahu apa yang mau dia kerjakan. Injil Matius berkata, kamu gak perlu khawatir sebab Bapa tahu kamu perlu. Yang lebih hebat lagi, kalau kita mundur banyak ayat ya, di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Matius 6 ayat yang ke-7, coba lihat. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka dengan banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat yang ke-8, jadi jangan kamu seperti mereka. Karena apa kita bilang? Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi sebelum kita ngomong pun Bapa tahu semua yang kita perlukan. Jadi jangan berpikir Bapa nggak tahu. Ayo yang kadang doanya doa-doa lapor. Seakan-akan takut Tuhan lupa, mesti diingetin. Enggak, kita yang sering lupa, Tuhan nggak lupa. Haleluya. Ya. Jadi yuk percaya Tuhan tahu apa yang dia mau lakukan. Kita gak tahu itu biasa. Dan hari ini karena kita yakin Tuhan tahu apa yang dia mau lakukan, ingat, jangan lagi ngomong gak akan cukup. Jangan. Pasti cukup. Amin. Amin Oma. Jangan lagi ngomong kayak Andreas, apa artinya? Dah, di tangan Tuhan itu selalu bisa jadi sesuatu. Haleluya, sampai sini bisa ikuti Oma ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yuk. Puji Tuhan. Nah, balik lagi kepada cerita Yesus kasih makan 5.000 orang tadi. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 itu dia. Kemudian untung Yesus bukan orang Kelapa Gading ya. Orang dua muridnya, yang satu bilang gak akan cukup, yang satu bilang gak ada artinya. Wah, kalau Yesus orang Kelapa Gading, soalnya mama saya orang Sunter asli kan gitu kan ya, pasti kurang ngajar nih murid-murid ya, meremehkan saya gitu ya. Tapi lihat yang Yesus lakukan. Ayatnya ke-10 pertama, Yesus bilang begini, suruhlah orang-orang itu duduk. Lihat, Yesus bukan marah, bukan tersinggung, tapi dia bilang suruh orang-orang itu duduk. Apa artinya disuruh duduk? Disuruh tenang. Betul ya? Opa-oma pernah ngeliat orang yang lagi panik gak? Mondar mandir, mondar mandir, mondar mandir. Nah, biasanya kita ngomongnya apa? Udah duduk dulu, gitu kan? Biasanya kita bilang udah duduk dulu, udah duduk dikasih minum, itu dia. Disuruh tenang dulu. Makanya dalam semua situasi ingat pertama tenang. Haleluya, tenang. Duduklah banyak di hadirat Tuhan.
Makanya Oma ini rajin ikut UMAS, bagus banget. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena di tempat inilah kita duduk tenang, ketemu Tuhan, dan dari ketenangan kita muncul kekuatan kita. Dan waktu kita kuat ada kemenangan kita. Haleluya. Makanya Tuhan bilang pertama tenang. Dalam semua situasi keadaan banyak tenang. Haleluya. Saya merenungkan Oma, dalam kekristenan banyak kata-kata yang terdengar Kristen kan. Haleluya, tuh Kristen banget. Glory, Hosana, puji Tuhan. Nah itu kan Kristen banget ya. Tapi menurut saya kalau kita makin renung, yang paling Kristen itu kalau kita belajar ngomong begini, ya udah nggak apa-apa. Nah, itu paling Kristen tuh kayaknya tuh. Coba-coba praktek, tarik nafas. Terus sambil usap-usap dada bilang, ya udah nggak apa-apa. Makin sering kita ngomong ya udah, makin Kristen kita. Itu dia. Soalnya takutnya latahnya doang orang-orang ini Kristen. Iya, dikagetin orang darah Yesus. Haleluya. Tapi begitu darah Yesus keluar, orang lain dibuat berdarah sama dia. Banyak juga begitu. Tapi harusnya kita bisa belajar berhadapan dengan situasi, keadaan orang-orang, sabar dulu. Dengan banyak ngomong ya udah gak apa-apa. Waktu kita ngomong ya udah gak apa-apa, ini kan bukan pasrah, tapi kita menyerahkan semua sama Tuhan. Amin. Amin. Tiba-tiba ada orang bikin jengkel gimana? Ya udah. Tiba-tiba ada yang kita mau nggak ada? Ya udah. Kita harus banyak latihan itu. Dengan itu kita bisa melihat segala sesuatu lebih jelas. Di dalam ketenangan kita, semua doa kita, kita katakan nyampe sama Tuhan. Amin. Belajar tenang, jangan marah, ya, jangan mudah tersinggung, jangan mudah ngambek, tenang. Makanya kayak Yesus waktu ketemu dengan persoalan banyak orang, pertama dia bilang apa? Suruh duduk dulu orang-orang itu. Haleluya ya. Puji Tuhan. Dan berikutnya dikatakan begini, setelah nyuruh orang-orang duduk, ayat yang ke-11 Yesus berkata, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, membagi-bagikannya kepada mereka semua. Dan seperti yang kita tahu, semuanya dapat makan, bahkan sisa 12 bakul. Setelah Yesus nyuruh orang tenang, Yesus lakukan begini, dia mengucap syukur atas. Opa-oma kayaknya mendengar ini agak sedikit kecewa ya. Sesederhana itu Pak. Tapi memang dalam kehidupan ini yang Tuhan pakai adalah hal sederhana. Tenangkan hati kita dan mengucap syukur. Itu yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena dia tahu apa yang mau dia kerjakan. Tuhan gak pernah kemudian memberikan hal besar kepada kita dan nyuruh kita yang mengerjakannya dengan kekuatan kita. Gak pernah. Pasti dengan kekuatannya dia mau kerjakan. Makanya yang dia butuhkan sama kita cuma satu ini. Tenang, bersyukur. Tenang, bersyukur. Haleluya, Oma. Coba-coba sekali lagi, tarik nafas. Sambil tepuk-tepuk dada bilang tenang, bersyukur. Ya, nanti pulang dari kebaktian ini jangan marah lagi. Tinggalin marahnya di sini semua di kaki Tuhan. Haleluya. Nanti waktu kita terima perjamuan kudus, berdoa Tuhan, tenangkan saya Tuhan, supaya saya bisa lebih banyak bersyukur. Haleluya. Oke. Nah, Pak Oma, izinkan saya mau kesaksian, boleh? Boleh ya. Pemain keyboard ada? Pemain keyboard? Kak, tolong main yang sedih-sedihnya Kak ya. Ini kesaksiannya agak sedih ini. Opa Oma, jadi kalau pendeta itu kalau hari Senin sebetulnya urusannya ke bank biasanya, gitu kan ya. Setor-setor, bayar-bayar dan yang lain semua. Nah, satu ketika ini mungkin terjadi tahun lalu. Jadi di hari Senin itu udah setor-setor, bayar-bayar, sisa saldo gereja itu sisa 300.000 rupiah. Itu saya ingat terakhir ngeceknya jam 9 pagi.
Karena kita udah urusan dari bank itu sekitar jam 8 pagi-pagi sebelum ngantri. Jadi udah bayar-bayar dan yang lain semuanya, sisa keuangan gereja 300.000. Dan saya ingat hari Rabu itu perlu ada bayaran 75 juta. Jadi Senin uang cuma 300.000, Rabu perlu 75 juta. Waduh, udah pusing dah tuh. Asam lambung naik, tensi tinggi kan gitu kan ya. Udah mikir mau kemana, ini kan mau jual apa, jual siapa, udah kepikiran semuanya gitu ya. Dan percaya opa-opa, ini mah jujur nih, dikata udah pendeta, udah gembala, tahu firman, berhadapan dengan itu, wah tetap seharian lemes. Gitu nggak ya kan, galau-galau gitu kan ya, kalau ngomong cerita agak-agak sedih gitu kan ya, malam nggak bisa tidur. Wah, tapi kan kalau pendeta rohani ya, begitu malam tidur kebangun, bersujud, menangis di hadapan Tuhan, berdoa, gayanya aja sih berdoa kan, Tuhan percaya, Tuhan tolong, tapi hati tuh masih begini, ketar ketir, gimana Rabu 75 juta dari mana kan gitu kan ya. Selasa, nah kami ingat waktu itu hari Selasa, kemudian ada tamu pembicara dari Taiwan datang, dan kemudian kami seharian bersama dengan mereka menerjemahkan dan yang lain semuanya, sampai malamnya mengantar ke bandara. Dan kemudian hamba Tuhan ini berdoa, mereka mendoakan kami dan berkata begini, Tuhan akan tanggung jawab katanya. Wah, memang kalau lagi masa sulit datang kebaktian didoain orang itu udah pasti luar biasa opa-opa ya. Wah, nangis gak karuan dan yang lainnya begitu ya. Tapi tetap aja malam gak bisa tidur lagi. Gitu kan? Gak bisa tidur lagi, berdoa dan yang lain semua. Tibalah Rabu nih, hari harus bayar gitu ya. Ada bayaran yang harus dibayar. Rabu pagi saya ingat sekali, staf keuangan kami tiba-tiba lari demikian rupa. Terus dia cuma bilang begini, kok saya pikir ada apa, kenapa ya? Terus dia bilang begini, ini di rekening bank ada uang 100 juta katanya. Wah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita udah pagi itu langsung puji Tuhan, nangis, bersyukur dan yang lain. Udah dibayar, ada lebihnya lagi, puji Tuhan gitu ya. Tapi yakinlah opa-oma, kesaksiannya bukan tentang dapat duit, bukan, biasa aja. Karena gak lama setelah itu, perhatikan ini, Roh Kudus tolong kami supaya kami nangkep ini. Roh Kudus nyuruh saya untuk lihat, coba kamu lihat buku banknya. Oke, saya lihat buku banknya. Lihat kapan uangnya masuk. Saya lihat kapan uangnya masuk. Uangnya masuk hari Senin jam 11 siang. Terakhir saya lihat saldo hari Senin jam 9 pagi. Uangnya masuk hari Senin jam 11 siang. Yakin, dari bersyukur langsung bertobat saya. Malu semalu-malunya. Karena saya langsung keinget Senin, Selasa, galau-galau, nangis-nangis, malam bangun gak bisa tidur, berdoa, cari wajah Tuhan, minta mujizat. Kebayang gak opa-oma? Saya sih ngebayanginnya gini, maaf ya opa-oma kalau agak kasar nih, maaf ya. Saya sih ngebayanginnya, Bapak di sorga ngelihat saya sedih-sedih, tengah malam saya pikir rohani banget bangun berdoa. Bapak tapi mungkin ngeliatnya begini, goblok nih anak nih. Maaf ya Oma. Kenapa? Karena pertolongannya udah ada sebetulnya. Cuma saya nggak tahu kan gitu kan? Saya nggak tahu. Saya khawatir, saya galau, saya nangis, saya seakan-akan di hadapan Tuhan minta belas kasihan, padahal pertolongannya udah ada. Bisa ikuti gak Opa-Opa? Bisa ikuti. Saya rasa lain cerita kalau jam 12 siang hari itu saya cek saldo lagi. Begitu lihat, wah udah masuk 100 juta. Lain ceritanya. Iya, tengah malam tidurnya nyenyak pasti itu. Iya, gak akan tuh galau-galau dan yang lain. Memang persoalan besar dalam kita waktu kita gak tahu, betul ya?
Dan hari ini Tuhan ingatkan kita, di waktu kita nggak tahu, tenang aja. Tuhan tahu apa yang Dia mau lakukan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan, haleluya. Dari situlah saya belajar untuk begini, Tuhan, saya nggak mau malu 2 kali. Kalaupun berhadapan dengan apapun, saya serahin aja sama Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang Dia mau lakukan. Haleluya ya. Opa Oma tahu orang gila? Tahu? Ada yang kenal orang gila nih? Kita jarang lihat orang gila sakit, katanya kan gitu kan ya. Meskipun ada juga yang sakit. Tapi kalau ditanya kenapa orang gila jarang sakit? Karena orang gila nggak mikirin hari esok. Jangankan hari esok, hari ini dia nggak mikir. Jangankan hari ini, pikiran pun dia nggak punya, kan gitu kan ya. Tapi kalau Opa bilang terus kita harus gila, enggak. Kalau kita serahin semua sama Tuhan, nggak dipikirin, tapi diserahin sama Tuhan. Setiap kali ada bayangan muncul langsung berkata gitu, Tuhan, aku serahin sama Tuhan. Aku nggak mau simpen dalam pikiran dan hatiku, aku serahin sama Tuhan. Haleluya ya. Jadi nanti waktu kita terima perjamuan kudus juga, yuk doa gitu. Apa yang aku takuti, apa yang aku khawatirkan, aku serahkan sama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus semua. Demikian firman Tuhan. Sama-sama tundukkan kepala. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur pada. Sambil mempersiapkan perjamuan kudus kita, haleluya. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Dengan hormat Oma-oma yang bisa berdiri, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Tuhan, uji kami saat ini. Kalau Tuhan masih lihat ada marah di hati kami, ada kecewa di hati kami, ada takut, ada apapun, Tuhan jamah. Waktu kami terima perjamuan kudus, kami percaya kuasa turun atas kami. Terima kasih. Oma-oma dengan sungguh-sungguh angkatlah roti yang di tangan kita dan ucapkanlah syukur, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Opa-oma yang dikasih Tuhan,
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuasa Tuhan turun atas kami. Dengan sungguh-sungguh angkatlah cawan yang di tangan kita dan ucapkanlah syukur. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Opa-oma yang dikasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tangan kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Serahkan semua khawatirmu, serahkan semua gelisahmu. Haleluya, haleluya. Tuhan jamah, Tuhan jamah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah, Oma-oma, bolehkah dengan hormat angkat kedua belah tangan kita, angkat Tuhan jati. Tuhan, di hadirat-Mu kami berdoa. Kami serahkan semua khawatirnya kami, semua kegelisahan kami, ketakutan kami, kecemasan kami, semua yang begitu memenuhi hati dan pikiran kami untuk apa yang ada di hadapan kami. Kami serahkan sama Tuhan. Ayo Opa-Oma, serahkan sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Jangan kau simpan, jangan kau pertahan. Tuhan ambil alih, Tuhan ambil alih. Tuhan campur tangan dalam semuanya. Ambil alih ya Tuhan. Sebab Bapa tahu apa yang Dia kerjakan. Bapa tahu apa yang kau perlu. Bapa tahu apa yang kau butuhkan. Dia tahu. Mari serahkan kepadanya. Serahkan. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan sentuh hati kami. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya sekali lagi berterima kasih pada Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih waktu kami mengenal Tuhan. Puji syukur kasih terbaik yang menyembuhkan kami. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar umat-Mu akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati persembahan kami. Biar ini dapat dipergunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oma-oma silakan duduk kembali dan kita akan memberikan persembahan. Oma-oma beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin.
beri Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua. Jangan kamu khawatir apa yang pernah terjadi. Jangan kamu khawatir burung yang mendarat dan hiasi. Jangan kamu khawatir burung yang mendarat dan jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir burung di udara dihiasi. Jangan kamu khawatir burung makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir burung di udara dia berhara. Aku tidak khawatir bunga yang padanya hiasi. Aku tidak khawatir apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga. Sekali lagi, aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu, dan kita akan mendengar pertanyaan tentang firman Tuhan yang sudah kita dengar dari Ibu Esther. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati, tepuk tangan. Terima kasih. Pak, nanti tolong dibantu ya Pak ya. Ini saya mau kasih pertanyaan. Hadiahnya ini nomor satu Alphard, yang kedua Pajero. Sebenarnya kita mau kasih itu. Cuma kalau kita kasih omong-omong takutnya mereka nanti nggak bisa bawa, kasihan juga. Jadi ini dulu aja ya. Kita akan kasih hadiah untuk yang bisa jawab. Boleh minta bantuan? Oh, kenapa ya yang bilang itu tiba-tiba sudah rencer aja. Oke, mungkin minta tolong dari teman-teman pelayan Tuhan di belakang untuk melihat siapa yang pertama, tunjukkan. Oke, saya mau bertanya. Pertanyaan pertama, ini gampang susah. Tadi dalam cerita tadi ada, tunggu dulu ya, belum selesai dulu, jangan langsung angkat tangan, kebiasaan. Pertanyaannya begini, ada 2 nama murid Tuhan Yesus yang tadi disebut, tapi tunggu dulu. Pertanyaannya gini, sebutkan 2 nama dan kemudian apa yang mereka katakan? Jadi ada 2 murid dengan 2 perkataan yang yang mana? 2 murid dan 2 perkataan loh ya. Pertanyaan. Ya, yang mana begitu? Ya. Muridnya namanya siapa dan dia ngomong apa? Filipus, yang kedua Andreas. Filipus ngomongnya apa sih? Pertanyaannya apa sih ke Tuhan tadi? Mana cukup? Oke, kalau yang Andreas? Apa artinya ya? Apa artinya? Benar nggak Pak? Betul. Maju. Soal nomor 2. Buka catatan masing-masing. Tadi ada banyak ayat. Saya minta ada 3 ayat di dalam Alkitab yang tadi disebutkan, tapi jangan bilang begini, ayat ini sampai pasal ini ayat 6, ayat 7, ayat 8, oh itu enggak salah. Jadi ada 3 tadi yang ditayangkan, ada 3 ayat, ada 3 nats Alkitab. Ini jajan lupa semua nih. 3 ayat Alkitab. Ya, siapa dulu mana nih tadi? Oh ini dulu katanya ya. Oke, sebentar Bu. 3 ya. Oke lah, kita mau tahu dulu. Hafal nggak? Yang pertama, Yohanes berapa? Yohanes ayat. Oke, yang kedua. Betul, yang satu lagi Bu. Betul Pak, betul. Maju.
semuanya nih mengalami kepanikan. Lalu kemudian tadi Pak Wahyu bilang begini, ada 2 hal yang kita harus lakukan saat kita menghadapi pergumulan. Yang mana dua? Saya nggak tahu. Oh, Bu Evelyn, oke, Bu Evelyn. Ada 2 loh ya. Tenang dan mengucap syukur. Iya, maju. Oke, ya. Silakan maju, Terima Bu. kasih. Saya minta dengan penuh kasih Pak Wahyu untuk memberikan. Iya. Terima kasih untuk Oma-Oma. Puji Tuhan ya. Nah Bapak Ibu, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, Senin depan tanggal berapa ya? Tanggal 10 November kita akan memperingati Hari Pahlawan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan lupa nanti Senin depan kita akan memakai baju dress code-nya pahlawan ya. Jadi nanti ada yang mungkin angkatan laut, angkatan darat, angkatan boleh ya. Jadi nanti Bapak Ibu cari di rumah, wah ini warnanya cocok sama angkatan laut, boleh dipakai ya. Jadi angkatan laut itu apa ya? Seragam putih-putih, topinya apa ya? Ya, kalau topinya nggak ada, nggak usah beli, pakai kertas saja. Dibikin pakai kertas bisa ya. Nah Bapak Ibu, atau angkatan darat atau angkatan laut boleh. Atau pahlawan yang tidak, yang tanpa nama. Misalnya guru. Misalnya apalagi profesi ya. Jadi mbok jamu boleh juga ya. Mbok jamu pahlawan juga itu. Pahlawannya kalau mau berangkat perang kasih jamu dulu ya. Nah ya, jadi boleh pakai profesi, boleh pakai pahlawan angkatan perang, angkatan darat, angkatan laut dan sebagainya. Kita akan sama-sama memperingati Hari Pahlawan Senin depan, puji Tuhan. Nah, berikut ini saya akan panggilkan beberapa nama untuk kami akan memberikan apresiasi berkenaan dengan kemarin pada waktu kita merayakan Hari Sumpah Pemuda. Ya. Ibu Mike, silakan Ibu Mike dari El Shaddai. Ibu Mike El Shaddai, ya. Ibu Mike Elohim Nisi, Ibu Ayu El Shaddai, Ibu Kesia Elohim Elyon, Ibu Lani Immanuel, Ibu Vecin Immanuel, Ibu Lydia Elohim Shalom, Ibu Sumiati dari El Roy. Oke, yang lain mungkin nggak agak maju ke sini. Ya, kami akan memberikan tanda apresiasi untuk saudara-saudari kita yang kemarin memakai baju daerah. Saya boleh minta Ibu untuk memberikan. Sama kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa syafaat. Mari kita satukan dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada siang hari ini Tuhan kami telah menyelesaikan ibadah umas Tuhan. Kami telah ditaburkan oleh firman-Mu yang luar biasa Tuhan, yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Immanuel Wahyu Immanuel Tuhan. Tuhan berkati Pak Wahyu, Tuhan berkati berlimpah-limpah, berkati keluarganya, berkati keluarga besarnya, berikan kesehatan dan hikmat daripada-Mu Tuhan, agar memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati juga Ibu Hana, gembala sidang umas ini Tuhan. Kau berkati kesehatannya, berkati keluarganya Tuhan Yesus. Berkati apa yang visi misinya Kau kabulkan, Kau ciptakan. Kau berikan hikmat Tuhan marifat kepada Ibu Hana agar menjadi memperluas kerajaan-Mu di umas ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati juga gembala sidang kami Pak Kiki Haryadi Tuhan. Begitu juga gembala sidang kami Pak Niko Nyoto Raharjo Tuhan, berserta keluarganya. Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami telah berseperjamuan dengan Engkau Roh Kudus Tuhan. Tubuh dan darah Yesus telah menyucikan kami dan menghapus dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, terima kasih juga Tuhan kepada pelayan-pelayan kami yang setia melayani kami di sini Tuhan. Terima kasih Kau berkati pelayan-pelayan kami di sini Tuhan. Dan tidak disebutkan satu persatu Tuhan. Engkau yang mengerti Tuhan jeripaya mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang setia pada siang hari ini Tuhan, yang telah hadir pada siang hari ini. Kau berkati Tuhan, berikan Tuhan hikmat Tuhan kepada mereka Tuhan, agar kembali pulang dengan selamat dan sehat, tidak satu kurang apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa negara Indonesia yang sangat kami cintai Tuhan. Berkati dari mulai Presiden kami Pak Prabowo dan Gibran Tuhan, beserta jajaran di bawahnya Tuhan. Berikan roh takut akan Engkau Tuhan, agar semua bangsa Indonesia diselamatkan Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa bangsa kami Tuhan, agar kami dapat sejahtera di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkaulah Allahku yang maha kuasa Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa yang kami telah perbuat Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Sebelum kami mengakhiri Tuhan, yang telah Engkau ajarkan doa Bapa kami, mari kita bersama-sama. Doa Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari Bapak Oma dengan hormat sekali lagi angkat kedua belah tangan kita, angkat wajah kita. Tenanglah hatimu dan mengucap syukur dalam segala hal. Dan lihatlah doamu dijawab oleh Bapa satu persatu. Perhatikan kehidupanmu dari yang paling sepele sampai yang paling penting. Diperhatikan. Dan biarlah berkat yang terbaik tercurah berlimpah atasmu. Berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati.